Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usi nafsi wa iyyakum amma ba'du. Oke, di video ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran nahwu. Apa itu pelajaran nahwu? Pelajaran nahwu itu adalah pelajaran tentang tata cara berbahasa Arab yang baik dan benar. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal pelajaran grammar. Dengan grammar kita akan bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar, dengan kaidahnya yang baik dan benar. Nah, nahwu ini seperti itu. Kita akan bisa berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar apabila kita menggunakan ilmu nahwu yang baik dan benar pula. Oke, kita akan mempelajari buku Nahwu Wadih. Nahwu Wadih ini nahwu yang dipakai di pondok-pondok modern ya biasanya. Ini Nahwu Wadih jilid 1. Nah, ini permulaan. Untuk judul yang pertama, kita belajar tentang al-jumlah al-mufidah. Apa itu al-jumlah al-mufidah? Al-jumlah al-mufidah itu adalah kalimat yang memiliki maksud atau bisa dipahami atau bisa dipakai untuk mengobrol. Contohnya, al-amtilah contohnya, al-bustanu jamilun, kebun yang indah. Asyamsu tali'atun, matahari terbit. Syamma aliyun wardatan, Ali mencium bunga. Qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad memotong bunga. Ya'ishu as-samaku fil ma'i, ikan hidup di air. Yaksuru an-nakhilu fi Misra, kurma banyak di Mesir. Al-bahas, pembahasan. Idza ta'amalna at-tarkib al-awwal. Nah, kalau kita melihat pada tarkib atau bentuk yang pertama, wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Kita akan menemukan bahwasanya itu terbentuk dari dua kata. Ihdahuma al-bustanu, yang pertama yaitu bustan atau kebun. Wathaniyatu jamilun, dan yang kedua adalah jamil atau indah. Wa idza akhadna al-kalimatal ula wahdaha. Nah, kalau kita cuma ngambil satu kata saja, contohnya al-bustanu, lam yafham illa maknan mufradan. Kita nggak akan memahami kecuali hanya makna bustan atau kebun saja. Layak filit takhotub, tidak akan cukup untuk mengobrol. Kalau kita cuma ngomong kebun pada teman kita nggak akan paham apa maksudnya kok kebun tuh kenapa gitu. Wakadzalikal hal. Nah, sama saja idza akhadna al kalimat tsaniyah wahdaha, kalau kita cuma ngambil kata yang kedua saja, wahia jamil, yaitu cantik atau indah. Walakinna idza dumamna ihda al kalimatain ilal ukhra ala nahwi alladzi fit tarkib. Nah, kecuali kalau kita gabungkan setiap kata ini, dua kata ini kepada yang lain dengan menggunakan nahwu, seperti dibentuknya tadi al-bustanu jamil wa qulna al-bustanu jamilun, dan kita mengatakan bahwa kebun yang indah, kebun indah, oh kebunnya indah, nah gitu. Fahimna ma'nan kamilan, kita akan memahami makna yang lengkap. Wastafadna faidatan tamatan, dan kita akan mengerti maksud yang sempurna. Wa ya ittisaful bustan bil jamil, yaitu pensifatan kebun dengan keindahan. Walidzalika yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan. Maka dari itu bentuk ini disebut sebagai kalimat yang lengkap atau kalimat yang memiliki maksud. Wa kullu wahidatin minal kalimataini ta'uddu juz'an min hadhil jumlah. Dan setiap kata kata bustan dan jamil ini memiliki peran dalam kalimat ini. Wa hakadha yuqalu fil amtilah al-baqiyah, dan seperti inilah kita berbicara pada contoh-contoh yang setelahnya. Nah, kalau kita cuma ngomong asyamsu, matahari, nah teman kita nggak akan paham. Tapi kalau kita bilang matahari terbit, oh iya matahari terbit, nah itu akan menjadi jumlah mufidah. Wa bihadza nara anal kalimah wahdaha la takfi fit takhotub. Nah, dari sini kita mengetahui atau memahami bahwasanya
satu kalimat saja tidak akan cukup untuk ngobrol, untuk ngobrol untuk ngobrol. Wa nahu labudda min kalimatain. Tapi itu harus menggunakan dua kalimat fa'aktsar atau lebih. Hatta yastafidu al-insanu faidatan tamatan, sampai manusia itu mengerti maksud yang benar-benar sempurna. Wa amma nahwu, tetapi dalam hal seperti kum, ijlis, takalam. Ini kan kata perintah. Kum, berdiri, ijlis, duduk, takalam, berbicara. Mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidatun. Yang terlihat itu seakan-akan dia cuman satu kalimat, ya kan? Kum, ijlis, takalam, seakan-akan dia itu satu kalimat. Kafiyatun fit takhotub, tapi dia bisa untuk mengobrol. Falaisa fil haqiqah bi kalimatin wahidatin, tapi sebenarnya itu bukan satu kata. Oh, maaf ya. Tapi sebenarnya itu bukan satu kata. Fil haqiqah sebenarnya itu bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini, tapi sesungguhnya itu adalah jumlah atau kalimat yang terbentuk dari dua kata. Ihdahuma malfudhah, ihdahuma malfudhon, malfudhah ya, ini tulisannya kepotong. Ihdahuma malfudhah, satunya itu terucapkan, wahiyakum, berdiri, masalan, contohnya, wal ukhra ghairu malfudhah, dan yang lain itu tidak terucapkan. Apa itu? Anta. Berarti sebenarnya kata ini adalah antakum, kamu berdiri. Tapi kita cukup mengatakan kum, berdiri, maka orang akan paham yang dimaksud itu untuk kamu. Allati yafhamu as-sami', yang dipahami oleh pendengar akan langsung paham bahwasanya siapa yang disuruh berdiri itu ya kamu. Minal kalam wa in lam yuntok biha, yang mendengar itu akan paham kata-kata kita meskipun tidak diucapkan. Kata apa? Kata anta itu meskipun tidak diucapkan, pendengar akan paham bahwasanya yang disuruh berdiri itu ya kamu. Jadi tanpa mengucapkan antakum itu sudah paham, kum saja itu sudah paham. Sebenarnya itu dua kalimat, tapi satunya itu terucapkan dan yang lainnya tidak terucapkan. Al-qaid, kaidah. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. Bentuk yang memiliki maksud yang sempurna maka disebut juga sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang memiliki maksud, jumlah mufidah. Wa yusamma aidan kalaman, dan juga disebut sebagai kalam atau kalimat, kata-kata lah. Yang kedua, al-jumlah al-mufidah qad tatarakabu min kalimatain. Jumlah mufidah itu kadang-kadang kalau ada qad terus setelahnya itu al-fi'lu al-mudhari, maka artinya kadang-kadang. Jumlah mufidah qad tatarakabu min kalimatain. Jumlah mufidah itu kadang-kadang terbentuk dari dua kalimat. Wa qad tatarakabu min aktsar, dan kadang-kadang juga terbentuk lebih dari dua kalimat. Wa kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an minha, dan setiap kata, ini salah nih. Al-jumlah mufidah qad tatarakabu min kalimatain. Kebalik terus, maaf. Jumlah mufidah itu kadang-kadang terbentuk dari dua kata. Wa qad tatarakabu min aktsar, atau juga kadang-kadang terbentuk lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin, dan setiap kata, fiha ta'uddu juz'an minha. Dan setiap kata itu memiliki peran masing-masing di dalam kalimat tersebut. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan, karena kan kebiasaan ngomong bahasa Indonesia kalimat, jadi di Arab tuh kalimat tuh artinya kata, bukan kalimat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita sama-sama. Kalau ada kesalahan, mohon masukannya agar menjadi lebih baik ilmunya dan pemahamannya. Syukron, minilahda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.